Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita karunia, yang telah menurunkan nikmatnya yang tidak bisa kita hitung, Kita bisa berjalan tidak membayar, kita bisa bernafas tidak membayar, mulut kita bisa ngomong tidak membayar, mata melihat tidak membayar. Itu belum nikmat-nikmat Allah yang lain, seperti berbagai penyakit bisa kita tolak berkat tentara-tentara di dalam tubuh kita yang mampu mencegahnya. Pada suatu saat tentara-tentara pertahanan kita itu rapuh, kita terkena flu, batuk, dan seterusnya. Namun demikian dilawan lagi oleh obat, oleh istirahat. Sekali lagi, sungguh nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra Persada, kita mempelajari tafsir Al-Jalalain, surat An-Nahl juz 14. Sudah mendekati pertengahan dari ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita mulai dari ayat 59, surat An-Nahl juz 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yatussuhu fit turab sa'ala sa'ama yahkumun. Itu ayat 59 Suratun Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawaro ay yahtafi, nutupi, berusaha merahasiakan, sopo ahad. Kan sebelumnya itu wa idza busyira ahaduhum bil unsa, nutupi utawa ngrahasiane sapa ahaduhum minal qaumi, saking kaum. Ini bolak-balik wong nek karo menungso wedi kuwatir, ning karo Gusti Allah ra wedi ra kuwatir. Nyolong, nyopet, berbuat zina, lek roh wong isine ra karuan. Tapi nek melihat bahwa Gusti Allah itu mirsani setiap saat, tidak tidur, ndak rumangsa diawasi. Yatawala minal qaumi. Salah satu dari orang-orang jahiliyah itu dulu mempunyai anak kok perempuan, lahirnya perempuan, mereka berusaha menyembunyikannya, merahasiakannya dari kaum, karena dadi wodo-wodone wong, diwodo karo tangga teparu, anake wedok. Nah, ini dalam Islam tidak begitu. Laki-laki perempuan semuanya terhormat, tidak ada yang hina. Lahir perempuan, alhamdulillah. Lahir laki, alhamdulillah. Perempuan semua, alhamdulillah. Laki-laki semua, alhamdulillah. Mantune bakal punya, laki-laki mantune bakal wedok. Perempuan
mantune bakal lanang. Wis lengkap. Tidak usah menyalahkan Allah, tidak usah malu dengan tetangga atau masyarakat atau kaum. Min su'ima saking olone barang busyira kang den paringi kabar bihi kelawan ma khaufan minat takbir, khaufan krono wedi utawa kuatir, minat takyiri ya, saking den rasani den sindir ya. Mutaradidan halih bola bali fima ing dalam barang yaf'alu kang agawe sapa ahad bi kelawan ma itu tradisi jahiliyah seperti itu. Islam menghapusnya. Islam menghapus. Jangan karena anaknya lahir perempuan kemudian dibunuh, dikubur. Atau karena anaknya perempuan kemudian dia putus asa atau sedih. Semua harus diterima dengan gembira. Nah, Islam ini mengajak yang seperti itu. Anak wedok ya ayu, anak lanang ganteng. Anak wedok kena ngejak nyapu, masak dan seterusnya. Anak laki-laki bisa untuk ngangkat-ngangkat. Ya, artinya kebiasaan yang dilakukan itu seperti itu ya, enggak apa-apa laki-laki nyapu, perempuan kalau memang kuat dia ngangkat geringgang, angkat buah, tas. Jadi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu semua dihormati. Bahkan ada namanya Robi'ah al-Adawiyah, seorang wanita yang sangat patuh taat kepada Allah ya, dalam satu keterangannya ketika ada tamu sementara di dapur itu makanannya tinggal sedikit ya, dia karena menghormati tamu disuguh nih kepada tamu. Kemudian beliau tidak ikut makan tapi ikut pura-pura makan. Monggo kula sarengi. Tamu nedah, lan jenengan mboten derek, sampun kula teng mriki mawon. Karo kita mangan, padahal ndak ada yang dimakan. Itu demi menghormati tamu. Kalau mau tidur tawa-tawa gitu. Tawa-tawa dengan suaminya. Kalau ndak ada keinginan maka beliau berkhidmat, beribadah pada malam hari itu. Wanita solihah, tidak sempat mikir orang lain, senang kepada orang lain. Ayum siku ana ta ngeker ayat ruku, ana ta ninggal hu ing amma bila kotlin kelawan ora den pateni ala hunin ing atase ino hawanin wadzullin ino am yadusu utawa mendem sapa ahad hu ing mabusira anak rupane fiturabi ing dalem lebu ing dalem lemah bi ayya idahu nyento mendep urip-uripan. Ini diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah untuk mengingat betapa Islam ini mengangkat derajat wanita. Mengangkat derajat wanita. Dan di surat di surat Al-Ahzab itu kan juz 22, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina lillah wal khashiati. Jadi di situ ada sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki
dan perempuan, orang laki-laki yang beribadah dan perempuan yang beribadah, orang laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, orang laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Ini derajatnya sama kan? Artinya wanita itu bisa memperoleh pahala sebagaimana laki-laki. Nah, pas datang bulan kan tidak iso poso Ramadan. Itu bisa mencari pahala dengan cara lain. Dia ikut membantu berbuka, ikut membantu sahur, bangunin dan menyiapkan makanan. Pokoknya menyapu, mencuci baju atau apa. Pokoknya melakukan kegiatan selain yang dilarang itu mendatangkan pahala. Walaupun dia tidak boleh berpuasa, tapi kan nanti suatu hari kan kudu nyaur. Jadi diperintah untuk meninggalkan sholat, tidak usah nyaur sholat, tapi kalau puasa disuruh nyaur. Ya, ini menunjukkan bahwa wanita itu dihargai dalam Islam. Laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam, laki-laki yang beriman, perempuan derajatnya sama kan? Sama. Adapun kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan ya rata-rata berkaitan dengan rumah tangga. Memang harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin, laki-laki pemimpin keluarga, kemudian wanita menjadi pemimpin dalam hal menjaga rumah, harta kalau ketika suami tidak ada. Jadi memang harus ada pemimpin. Tapi kalau urusan amal, maka laki-laki perempuan ini kesempatannya sama kesempatannya. Itu tidak iso perang, bisa menjadi merawat yang sakit, dulang sing sakit, itu juga sama dengan dia ikut kan. Kadang kalau sekarang ada tentara wanita kan manggo senjata juga. Ala saa eling ala eling saa Allah banget bisa apa barang yahkumuna kang netepake sapa wong akeh hukmuhum hadza haitsu nasabu li khaliqihimul banat. Ini ya sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu menisbahkan bangsa nih kepada Allah itu anak-anak perempuan allati hiya indahum bihadzal mahal, yang di dalam pendapat mereka bahwa wanita itu ya rendah lah. Kemudian dinisbahkan, dianggap bahwa Gusti Allah itu punya anak perempuan. Ini semua adalah pendirian yang keliru. Allah tidak punya anak, apalagi perempuan. Punya anak aja enggak. Kemudian mereka menganggap wanita itu rendah derajatnya. Islam tidak menganggap rendah derajatnya. Dalam Islam wanita bisa menjadi presiden, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi ulama bunyai, bisa menjadi anggota DPR. Alam sa'ama yahkumun. Ini menyangkut tradisi yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ternyata mengikuti tradisi seperti itu kan mahal sekali, kan sulit sekali. Hidup kok dipersulit seperti itu. Harus dianggap mudah saja. Laki-laki perempuan ya sama lah. Dalam hal beramal kesempatannya sama. Dalam sholat ya dapat pahala sama, dapat pahala semua. Lilladzina kanggo wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin bil akhirati kelawan akhirat ayu kufar. Ayul kufar tegese wong kafir iku mathalus sau
mathalus sau'i, perumpamaan Allah, ais sifatul sayyi'ah bi makna al-qabihah, wahya waqtuhum al-banati ma'ahtiyajihim ilaihinna lin nikah. Mereka itu orang yang tidak beriman pada akhirat, berarti tidak beriman pada Allah dan hari kiamat. Orang-orang yang tidak beriman itu menganggap mensifati wanita itu sifat yang buruk, sementara mereka suatu saat kan butuh kan, ketika menikah kan butuh wanita. Ketika menikah itu laki-laki kan butuh wanita. Kenapa kalau lahir perempuan kemudian dibunuh, dikubur hidup-hidup? Itu tidak masuk akal. Sama dengan suami yang memperlakukan istri dengan kasar, suatu saat dia butuh terhadap istri tersebut. Butuh kan, tidur ditemani, makan ditemani, butuh kan. Maka di sini menjadi peringatan, janganlah menyia-nyiakan wanita, janganlah menganggap rendah para wanita, karena kita ini suatu saat butuh, kita ini bahkan sehari-hari butuh. Bahkan mereka mengerjakan apa yang seharusnya tidak dikerjakan, apa yang tidak merupakan kewajibannya, tapi karena melengkapi butuh, mereka lah yang melakukan, membantu kita. Wes pokoknya wong lanang tidak ada kecuali terima kasih, tidak ada kecuali matur nuwun gitu. Ya, makanya kalau ada misalnya laki-laki kalau perempuannya ngomel, ya diam saja, mengalah. Ini dalam rangka ya ada hubungannya seperti itu, karena ingat bahwa para wanita itu mempunyai jasa dan kontribusi yang sangat besar. An-nisa'u imadul biladi. Wanita-wanita itu adalah tonggaknya negara, tiangnya negara. Bagaimana suatu bangunan tanpa tiang? Kalau langit tanpa tiang bisa, kalau bangunan tanpa tiang tidak bisa berdiri. Laki-laki tanpa ada wanita bengong. Walaupun wanita tanpa laki-laki juga susah. Jadi karena kita ini saling membutuhkan, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dan tidak ada pembolehan mendolimi mereka, laki-laki mendolimi wanita atau wanita mendolimi laki-laki. Harus berusaha, wong loro berusaha bagaimana keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau suatu saat kamu tidak menyukai apa yang ada pada pasanganmu, maka ketahuilah boleh jadi Allah menjadikan di balik itu kebaikan yang sangat banyak. Jadi sing ra disetujoni, sing ra disenengi dikubur, cukup dimiliki, ora usah dibuka rame-rame. Kebaikan-kebaikannya itulah yang sangat banyak menurut Allah, itulah yang harus dipelihara. Di perbedaan ya biasalah, perbedaan namanya kepala sama hitam, pikiran kan nggak sama. Tapi kan ujung-ujungnya pasti ini, waduh, bojoku kok ini kelemahannya gini, wah pasti dia punya kelebihan di lain itu. Dan disebutkan di Al-Quran itu khairon kasiron, kebaikan yang sangat banyak, yang sangat banyak. Jadi ya kalau di dalam bimbingan perkawinan itu diajarkan, di situ disampaikan,
Kalau masih pengantin baru ya penghasilannya belum begitu banyak, disisihkan sebagian. Pertama adalah diniatkan untuk Allah. Apa itu? Disedekahkan kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua adalah orang yang paling dicintai, yang paling banyak jasanya. Nanti kan keluarlah doa mereka ini. Nah, ini keluar doa itu loh yang kita tunggu-tunggu. Karena masih pengantin baru, butuh banyak, butuh rumah, butuh mobil, butuh apa, butuhnya banyak. Nah, kalau sudah didoakan oleh orang yang mustajab, orang yang doanya mustajab, bisa jadi berubah hidupnya. Nah, kita sedekahkan pada orang tua. Karena makannya cuma berdua ya paling berapa, 20.000. Kemudian selebihnya ditabung untuk naik haji. Buku nikah itu jangan dibawa ke pengadilan, tapi dibawa ke Kementerian Agama dalam rangka untuk mendaftarkan diri menjadi jamaah haji, calon jamaah haji. Wah, mending itu. Mending. Bahkan kalau tukaran ya rahmat enggak kebagian di situ. Tapi kalau rukun, saling mendoakan, saling memaafkan, maka rahmat akan turun. Apalagi kalau dibacakan Al-Quran rumahnya, buat ngaji, buat kebaikan-kebaikan, ini menjadi bibit-bibit rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi lan kedue Allah al-masalu utawi perumpamaan al-a'la kang luweh luhur, as-sifatul ulya sifat yang luhur, wa huwa utawi masalul a'la iku annahu satune Gusti Allah iku la ilaha, ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba dheweke Allah. Jadi kalau orang yang tidak beriman nanti itu perumpamaan adalah perumpamaan jelek karena ya dari satu sisi itu dia membutuhkan dengan wanita, tapi kok miloro lahir itu pendem di sio-sio, padahal harus diperlakukan sama kan. Suatu saat dia butuh kan. Itu orang-orang yang tidak beriman seperti itu. Dalam Islam tidak begitu. Nah, milik Allah itu adalah perumpamaan yang paling tinggi, karena dialah yang memiliki segala-galanya. Dia yang menentukan ya segalanya, memberi qadha dan qadar atas semua yang terjadi. Dia yang bisa menjadikan orang miskin, dia yang bisa menjadikan orang kaya, dia yang bisa menjadikan orang itu menjadi taat atau orang itu durhaka, maksiat. Dialah yang punya kekuasaan, dialah yang menentukan rezeki semua makhluk ini. Nah, Allah tidak bisa dibandingkan dengan manusia, apalagi orang-orang yang kafir. Mereka aja yang bikin Allah kan. Wa huwa utai Gusti Allah iku al-azizu zat krang prakusa fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah, ing dalam keratone Allah, al-hakimu tur zat kang wicaksana fi khalqihi ing dalam makhluke Allah. Karena Allah itu maka ayat ini diakhiri dengan al-aziz al-hakim, maha perkasanya, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dikalahkan, tidak punya anak, tidak bisa dikalahkan. Pendapat yang wanita menganggap wanita itu jelek atau hina, itu adalah salah menurut Gusti Allah yang maha al-aziz. Kalau perlu mereka digeplek, maha perkasanya Allah. Jangan sampai menyia-nyiakan makhluknya Allah. Al-Hakimu, maha bijaksana, artinya Allah itu memberi manusia itu kelebihan-kelebihan yang berbeda. Ini ada orang kok punya kelemahan, ternyata punya kelebihan yang lain itu.
ini suami saya atau istri saya punya punya kelemahan begini. Tapi punya kelebihan yang banyak. Semua itu difahami, kemudian dihadapi dengan lapang dada. Kalau kekurangan ya diusahakan ditutupi, kalau dilupakan. Kalau itu keliru yang berkaitan dengan syariat maka diberi pengertian dan seterusnya. Jadi menghadapi hidup ini dengan lapang dada. Walau yu'akhidhu lan lamun nyiksa sapa Allah Gusti Allah annasa ing menungso bidhumim sebab kadzalimanin nas bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat mataroka mongko Gusti Allah ora ninggal alaiha ing atase ayil ardi ing atase bumi minta batin saking gegremetan nasamatin tadubu alaiha alaki yu akhiru tetapi ning akhirake sapa Allah hum ing nas ila ajalin maring mangsa musamma kang den temtokake fa idza jaa mongko nalikane wis teka fa idza jaa apa ajaluhum ajalin nas la yastakhiruna ora ngakhirake sapa nas anhu saking ajal saatan ing dalam sesaat wala yastaqdimuna lan ora ngejokake sapa nas alaihi ing atase ajal ani. Jadi di ayat ini Allah itu kalau memang sudah berkehendak menyiksa seorang hamba karena kedzalimannya, karena dosa-dosanya, maka tidak mungkin di bumi ini ada orang lagi. Itu Allah bisa. Tapi Allah ini terutama kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad maha rahmatnya, dinteni tobatnya sampai nanti waktu tobat sudah tidak bisa terima, yaitu ketika matahari terbit dari barat. Panjang sekali lamanya, bertobatnya masanya lama sekali. Seandainya Allah itu menyiksa semua manusia karena dosanya, maka tidak ditinggalkan di bumi ini sesuatu yang bisa melata, menungso rane, kewan rane, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi diakhirkan, diberi tangguh, diberi waktu, kesempatan untuk bertobat. Maka ketika aja sudah pasti, sudah ditetapkan, tidak bisa mereka menunda-nunda atau mengajukan, menunda-nunda tak becek kalau sudah waktunya mati, maka manusia ini mati tidak ada yang tahu. Manusia ini diberi diberi peringatan, maka digunakanlah waktunya. Kalau ada 5 perkara sebelum 5 ya, sakitmu sebelum sembuhmu, sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, dan seterusnya. 5 perkara. Mudah-mudahan mitra persada yang ada dimanapun selalu dituntun ke dalam kebaikan, dan saya sendiri juga mohon pada Allah mudah-mudahan saya juga dituntun kepada kebaikan. Kalau kita suatu saat berdosa maksiat kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.